Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baiklah, pada pagi hari ini kita langsung saja memasuki materi pembelajaran kita, yaitu di bab 1 tentang semangat belajar dengan meyakini adanya hari akhir, atau yang biasa kita sebut di zaman sekarang itu dengan istilah iman kepada hari akhir. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, iman kepada hari akhir nih, pasti anak-anak ibu sekarang udah pernah mempelajari ini di MDA, di SD, di SMP, bahkan sekarang di SMA juga mengulangi lagi pembelajaran ini. Pasti pada tahu kan rukun iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang keberapa? Iya, benar, rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir ini termasuk ke rukun iman yang kelima. Terus ada yang tahu nggak apa sih arti iman dan hari akhir itu sendiri? Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Ayo, kepada anak ibu yang tahu boleh acungkan tangannya. Siapa yang tahu? Silahkan. Ini ibu jelasin ya. Iman berarti percaya atau meyakini. Itu arti iman. Iman itu berarti percaya atau meyakini. Terus hari akhir ini apa? Hari akhir ini ada menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, hari akhir ini juga disebut dengan kalau kita sebut sekarang itu hari kiamat. Hari kiamat yang disebut dengan hari akhir. Kalau menurut istilah, ini hari akhir ini apa? Hari akhir itu menurut istilah itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ini menurut istilah. Dengan hancurnya alam semesta dan seluruh isinya itu berarti berakhirlah semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Terus ada hari akhir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Ini dia, kiamat sugro ini biasanya itu dalam bentuk kematian itu termasuk kiamat sugro. Terus yang kedua itu ada kiamat kubro. Kiamat kubro ini disebut juga kiamat besar. Nah, kiamat besar inilah yang disebut dengan peristiwa hari kiamat itu sendiri, hari akhir itu sendiri, yang hancurnya alam semesta beserta isinya tadi, yang menurut istilah tadi. Inilah dia, di kiamat sugro inilah dia terjadinya penghancuran. Nanti bumi dan planet lain itu bertabrakan. Terus gunung-gunung juga bertabrakan. Di kiamat sugro ini itu dijelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 55, yaitu kullun nafsin za'iqatul maut, yang berarti setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mengalami mati atau pasti akan mati. Terus yang di kiamat kubro ini dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Nah, di surah Al-Qari'ah inilah nanti dijelaskan pada saat terjadinya peristiwa kiamat sugro ini nanti manusia itu akan berlarian, diibaratkan seperti laron yang berterbangan. Nanti disitulah seorang anak dia akan mementingkan dirinya sendiri, akan menyelamatkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang tuanya. Demikian juga sebaliknya, orang tua juga akan lebih memilih untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, berlari menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan anaknya, tanpa memikirkan suaminya atau istrinya dan kerabat-kerabat dekatnya.
Terus kita masuk ke materi selanjutnya. Ini udah tadi pengertian kan, pengertian iman kepada hari akhir, pengertian iman, pengertian hari akhir, terus ada pembagian dari hari akhir itu sendiri. Sekarang ada periode hari akhir. Periode hari akhir. Di periode hari akhir ini nanti itu adalah peristiwa yang terjadi setelah hancurnya alam semesta dan beserta isinya tersebut. Yang pertama itu kita akan mengalami periode yang namanya Yaumul Barzah. Yaumul Barzah ini yang sering kita sebut juga dengan namanya alam kubur. Jadi setiap yang mati, setiap seseorang yang mengalami kematian, baik itu di kiamat sugro atau di kiamat kubro ini nanti pasti juga mati kan. Nah, itu kita akan melewati namanya fase Yaumul Barzah atau alam kubur. Baru nanti setelah di alam kubur ini kita dibangkitkan oleh Allah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini yang berarti hari kebangkitan. Nah, disitulah manusia yang udah mati tadi, yang udah di alam kubur itu dibangkitkan oleh Allah menuju ke padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar inilah yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Nah, di Yaumul Mahsyar nanti inilah manusia yang udah meninggal tadi, orang-orang yang udah mati tadi itu dikumpulkan di padang mahsyar, di Yaumul Mahsyar. Nah, di sini nanti di Yaumul Mahsyar ini manusia itu tidak akan saling mengenal, tidak akan saling kenal mengenal. Seorang anak tidak akan mengenali orang tuanya juga tidak akan mengenali anaknya. Terus yang selanjutnya itu Yaumul sini ya. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Di sini setelah di Yaumul Mahsyar ini nanti Allah memperlihatkan semua amalan-amalan yang kita lakukan selama di dunia, yaitu di Yaumul Hisab ini. Setelah Allah lihatkan, Allah perhitungkan amalan kita itu dengan teliti. Itulah disebut dengan Yaumul Hisab. Kemudian ada namanya yang kelima itu Yaumul Mizan. Nah, setelah Allah perhitungkan amalan-amalan kita selama di dunia dengan teliti, kemudian Allah timbang. Nah, Yaumul Mizan ini artinya hari penimbangan. Ditimbang oleh Allah apakah amal baik kita itu lebih berat dibandingkan amal buruk kita atau malah sebaliknya. Ini hari penimbangan nih namanya, ditimbang. Apakah akan lebih banyak yang baiknya atau yang buruknya? Baik atau yang buruk. Terus selanjutnya itu ada Yaumul Jaza. Yang keenam, Yaumul Jaza atau yang disebut juga dengan hari pembalasan. Setelah amal kita tadi diperhitungkan, kemudian ditimbang oleh Allah apakah amal baik kita lebih berat dibandingkan amal buruk kita. Nah, disitulah di Yaumul Jaza inilah hari pembalasan, penentu kita akan masuk surga atau masuk neraka. Jadi kalau misalnya di Yaumul Mizan tadi amal baik kita lebih berat dibandingkan amal buruk kita, otomatis kita akan mendapatkan nanti balasannya itu surga. Nah, di sini bagi dua nih. Surga, neraka. Tapi kalau misalnya amal buruk kita justru lebih berat dibandingkan amal baik kita, ya jelas otomatis kita bakalan mendapatkan balasannya neraka, ya kan? Dan selanjutnya kita masuk ke hakikat beriman kepada hari akhir. Hakikat beriman kepada hari akhir ini tadi. Kan kita ketahui hari akhir ini tadi yaitu percaya bahwa akan adanya hari akhir atau akan adanya hancurnya alam semesta beserta isinya. Terus apa sih hakikatnya? Kenapa kita harus mengimani akan adanya hari akhir? Itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yang berarti dan mereka yang beriman kepada
dan juga kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Jadi dari surat Al-Baqarah ini kita ketahuilah bahwa ketika kita meyakini akan adanya hari akhir, itu tuh termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang beriman. Terus kita lanjut ke selanjutnya ini juga ada, ketika kita mempercayai akan adanya hari akhir ini, kita kan termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Nah, disinilah kita meyakini bahwa kehidupan yang kekal itu bukan dunia, tapi kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan akhirat, ya. Terus selanjutnya, ini hikmah beriman kepada hari akhir. Dari anak-anak ibu sekalian, setelah ibu jelaskan nih dari pengertian iman itu apa, pengertian hari akhir itu apa, pembagian hari akhir itu, terus juga periode hari akhir itu apa, setelah terjadinya peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, terus ada periode-periode hari akhir nih gitu. Terus juga ada hakikat kita beriman kepada hari akhir itu apa. Terus apa sih hikmah kita mengetahui akan adanya hari akhir? Apa sih hikmah kita mengimani akan adanya hari akhir, mempercayai akan adanya hari akhir itu apa? Anak-anak ibu, bagi yang tahu, ayo silakan tunjuk tangan. Ada yang tahu? Yaudah, sini ibu jelaskan ya. Hikmah iman kepada hari akhir itu yang pertama, yaitu munculnya kebencian terhadap maksiat. Dengan kita percaya akan adanya hari akhir, terus kita tahu kalau misalnya amalan kita itu nantinya akan ditimbang dan itu menjadi penentu kita untuk masuk surga atau neraka, otomatis kita bisa membenci akan adanya maksiat, atau kita membenci hal-hal yang bakal membuat Allah itu murka. Kita membenci larangan-larangan yang sudah diberikan Allah, kemudian orang melakukan larangan itu gitu. Dan seharusnya kita menjauhikan larangan yang udah dikasih sama Allah gitu. Allah melarang melakukan sesuatu, berarti itu adalah hal yang terbaik untuk makhluknya. Terus yang kedua, hikmah yang kedua yaitu kecintaan kepada Allah. Dengan adanya hari akhir, beriman kita atau kita meyakini adanya hari akhir, inilah yang menimbulkan sikap kita untuk cinta kepada Allah, cinta melakukan hal-hal baik untuk mendapatkan ridho Allah, supaya amal baik kita bisa lebih banyak dibandingkan amal buruk kita. Terus yang selanjutnya, yang ketiga itu termotivasi untuk melakukan amal baik, termotivasi beramal baik. Ini tadi dia berkaitan dengan kecintaan kepada Allah. Terus kita dengan kita mempercayai adanya hari akhir, kita tahu kan bahwa amal baik itu nanti juga bakalan ditimbang. Kita tahu penentu kita masuk surga atau neraka itu adalah dari banyak atau tidaknya amal baik yang kita lakukan semasa hidup. Oleh karena itu, dengan mempercayai adanya hari akhir, kita bakalan termotivasi untuk melakukan berbagai hal-hal baik, berbagai amalan-amalan baik lainnya untuk bisa mempertambah amalan baik kita. Terus yang keempat, yang terakhir itu ada menghindari maksiat. Dengan kita tahunya bahwa dosa-dosa itu nanti akan diperlihatkan, apa yang kita lakukan di selama kita hidup itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan takut melakukan maksiat, jadi kita berusaha untuk menghindari maksiat. Itu kalau memang kita benar-benar meyakini ya akan adanya hari akhir, otomatis kita bakalan takut untuk melakukan maksiat itu, karena kita tahu Allah itu maha melihat. Nanti suatu saat amalan apa yang kita lakukan di dunia, amalan baik atau amalan buruk, itu bakalan dipertontonkan, dan itu bakal menjadi penentu kita untuk masuk surga atau neraka. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari maksiat ketika kita beriman kepada hari akhir. Baiklah, mungkin sekian dulu materi kita pada pagi hari ini.
Bagi anak-anak ibu, ada nggak nih yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan dari iman kepada hari akhir ini setelah ibu jelaskan panjang lebar nih, dari pengertiannya, pembagiannya, periode, hakikat, dan hikmah. Apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo silakan kepada anak-anak ibu yang ingin menyampaikan kesimpulannya tentang materi kita pada pagi hari ini. Baik, ibu dapat simpulkan bahwa iman kepada hari akhir ini sangatlah penting bagi makhluk hidup, terutama kita sebagai umat muslim. Itu wajib untuk mengimani akan adanya hari akhir ini. Kita tahu bahwa kehidupan dunia itu cuma sementara, kehidupan yang kekal itu ya akhirat itu tadi. Bakalan banyak langkah lagi yang bakal kita lalui setelah kematian. Jadi dunia ini nggak ada apa-apanya. Kita harus percaya bahwa setelah dunia ini masih ada kehidupan yang harus saya jalani sesuai dengan apa yang saya lakukan di dunia. Jadi apa yang kita lakukan di dunia, baikkah kita di dunia, burukkah kita di dunia, itu adalah penentu apa kita nanti dan di mana kita nanti ketika di akhirat kelak. Akankah kita akan sampai di hari pembalasan, ketika pembalasan ini nanti kita akan masuk ke surga kah atau akan masuk ke neraka kah? Ketika di yaumul mizan ini nanti timbangan amal baik kita lebih berat kah atau timbangan amal buruk kita yang jauh lebih berat? Nah, dari situ kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kembali amalan-amalan baik kita supaya kita bisa mencapai surganya Allah dan ridhonya Allah. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi selanjutnya akan ibu sambung minggu depan. Terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian yang sudah memperhatikan. Sekian, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.